Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Bapak Widi, sebelum kepala sekolah mohon izin Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Antonis, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami banggakan siswa-siswi ini kelas 3 atau kelas 2? Semuanya ya. Semuanya ya. Ya, berarti semuanya SMP, SMA ya. Kelas berapa nih? 7? 7 sampai 12. 7 sampai Kelas 7 12. sampai 12 yang kami banggakan. Terima kasih. Ya. Jadi kalian mau ada acara apa di depan ini? Polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas ya. Baik, perhatikan. Sebelum menginjak ke materi, pertama-tama saya akan tanya apa yang terpikir di kalian tentang lalu lintas. Apa sih yang ada di pikiran kalian? Lalu lintas apa? Stop, semua stop. Silakan satu orang berdiri pakai kacamata siapa? Ayo, maju berdiri. Mana sini? Kalau rame-rame kadang-kadang wah nggak jelas sini masuk. Nah, udah sini. Siapa namanya? Saya Jonathan. Tadi pertanyaan saya apa? Apa mana itu? Speakernya sini. Sini. Apa? yang saya berikan tentang macet di Jakarta. Macet. Satu, kedua, Lalu lintas lihat biar tertib terus. Tiga, Sembrau. semberawut. Kenapa semberawut? Kadang trotoar di motor Udah motor. Ya. kalau macet. Oh, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Jonathan. Ya. Ya, lalu lintas itu pasti ya. Yang pertama tentang macet pasti ya kan. Macet. Kenapa macet? Ya karena ada kendaraan ya kan. Ada jalan raya ya kan. Ada pengguna. Sekarang tahu sendiri kan kendaraan roda 2 seperti semut ya kan. Kemana-mana rebutan. Jalanan udah penuh. Trotoar aja dinaikin. Alasannya ngejar waktu. Ya kan, akhirnya rebutan. Baik, kami sampaikan pengertian dulu lalu lintas. Apa yang ada yang tahu nggak definisi lalu lintas? Ya, ada yang tahu apa itu lalu lintas? Ada yang tahu? Ya, lalu lintas adalah gerak pindah. Ya, perhatikan, gerak pindah orang, kendaraan atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan dibantu oleh alat gerak, itu namanya lalu lintas. Nah, gitu. Mudah sebetulnya kalau bicara lalu lintas ya, nggak sulit. Di dalam lalu lintas itu ada 3 faktor, ya. 3 siap. Siap yang pertama siap orangnya atau pengemudi. Siap kedua siap kendaraan. Siap yang ketiga siap mematuhi aturan lalu lintas. Kita kupas satu persatu ya. Perhatikan ya. Yang pertama siap orangnya. Seperti apa sih kita kalau mau mengendarai kendaraan harus siap orangnya? Berarti orangnya harus siap sehat, jasmani dan roh. Kalau orang sakit nggak boleh naik motor, berbahaya, akan terjadi kecelakaan lalu lintas nanti. Betul nggak? Terus siap apa lagi orangnya? Siap apa lagi? Di samping sehat jasmani, siap memakai perlengkapan pada saat mau ke luar, baik itu roda 2 atau roda 4. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu nanti peserta administrasi kalau sini. Kan saya sampaikan ada 3 siap. Siap pertama siap
pengemudi, siap orangnya. Yang kedua, siap kendaraannya. Yang ketiga, siap mematuhi peraturan lalu lintas. Ya. Jadi siap sehat. Yang kedua, siap kendaraannya. Kendaraannya siap seperti apa? Kalian sebelum naik motor, apa sih yang kalian cek motor kalian? Rem. Bensin, betul. Rem. Rem, betul. Kelengkapan motor. Coba sini. Coba sini. Ayo. Ayo. Ayo maju. Ayo maju. Ayo berani siapa? Biar tahu. Ayo yang berani maju ke depan. Ah, ya betul. Berani tuh. Nah ini SMP nih. Hati Pak Maju. Boleh dari situ. Siapa namanya? Saya Ricky Alota. Ricky namanya Ricky. Buka maskernya Ricky, nggak apa-apa, buka masker. Ayo, pertanyaan saya, pada saat kalian mau bawa kendaraan, apa yang kalian cek kendaraan? Apa aja? Udah dulu. Oh iya. Pada saat kalian bisa bawa motor nggak? Nggak bisa dia. Bisa bawa motor nggak? Nggak bisa ya? Agak beda. Mana ini? Nah, coba diganti yang bisa naik motor. Coba siapa yang bisa naik motor? Coba siapa yang bisa naik motor ya? Ayo. Nah gitu dong. Siapa namanya? Pertanyaan saya udah disimak tadi. Biasanya kalau saya bawa itu tadinya paling Bensin pertama, terus ada apa lagi? Oli, terus rem, betul, terus STNK. Terima kasih. Siapa namanya? Salome. Oke. Terima kasih. Dari SMA yang tahu apa saja yang kalian cek kendaraan pada saat kalian mau naik kendaraan? Ayo sini kata orang. Ini bawa kacamatanya dulu. Sini. Ayo. Siapa namanya? Sampean kan bilang sih. Halo, sama saya Miller. Ya. Apa aja persiapan kalian? Yang pertama bensin, Bensin tuh, rem, tuh, udah. udah, tuh, Ya, terus rusaknya motornya dicek dulu. dicek dulu. Iya. Kalau misalnya motornya goyang ya jadi naikin. Nah itu ya. Oke. Ya udah. Pinter-pinter lah ya semuanya. Bagus. Ngomongnya begitu. Ya betul, hampir betul semuanya. Jelas, semua kunci kotak, bensin, lampu-lampu. Cuma tadi nggak ada yang bilang ban. Harusnya pertama bannya dicek dulu ada nggak. Pada saat kita Pak yang diikutin tadi, oh apa roda ya? Oh berarti bagus. Nah itulah contoh kesiapan kendaraan roda 2, ya kan? Harus dicek semuanya dari mulai remnya, ya kan? Bannya ada nggak? Kita masa mau naik motor nggak ada ban, ya kan? Saya kira udah pinter-pinter semua nih, udah pinter-pinter semua nih. Ya. Kemudian yang ketiga, siap mematuhi peraturan lalu lintas. Saya ingin tahu acung tangan siapa yang udah bisa naik motor. Nggak usah takut-takut, acung tangan. Yang sudah bisa naik motor acung tangan. Ini nggak ada yang bisa naik motor nanti kesana semua. Ya terima kasih. Siapa yang udah punya SIM? Yang udah punya SIM angkat tangan. Ya terima kasih, kalian belum mendapat SIM karena syarat untuk membuat SIM adalah umur 17 tahun.
dan harus punya KTP. Jadi kalian saat ini belum bisa membuat SIM karena belum punya KTP. Nanti pada saat sudah 17 tahun, Berarti kalau kemarin sudah punya online. KTP, silakan Bikin buat SIM. Ya. Dua. Siapa yang udah bisa bawa kendaraan roda 4? SIM 200 tuh. Nggak usah malu-malu, nggak ditilang kok. Di sini penuh kejujuran, jujur adalah mahal. Baik, terima kasih ya. Yang sudah ngacung tangan, terima kasih. Kita bicara kembali lagi ke lalu lintas ya. Lalu lintas, kami sebetulnya dari kepolisian Satlantas Polres Metro Jakarta Timur, kantornya di Kebonanas, sebetulnya sangat prihatin ya. Setiap hari, setiap pagi kami di lapangan melihat siswa-siswi berboncengan 2 orang, 3 orang, semua orang tidak pakai helm. Tapi saya yakin bukan dari SMA sini sih, insya Allah bukan dari sini. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak pakai helm, dari sini pakai helm semua. Kami kadang-kadang tegur alasannya, Pak Polisi maaf dekat, Pak Polisi maaf buru-buru. Bukan itu persoalannya. Karena kalau kecelakaan itu bukan jarak dekat, jarak jauh, bukan. Kecelakaan itu pengertiannya apa sih? Kecelakaan itu tiba-tiba, bukan direncanakan, tidak akan tahu kita kapan celaka, kita kapan jatuh. Mau jarak dekat, jarak jauh, tidak akan tahu. Ya kan, pengertiannya bukan jarak jauh, bukan jarak dekat. Jadi kecelakaan itu yang mengakibatkan tidak disangka-sangka dan tidak duga-duga, yang mengakibatkan kecelakaan dan akan merugikan kita semua, terutama kecelakaan. Maka dari itu, pada saat kalian pergi naik motor kemanapun, entah itu jaraknya dekat apalagi jauh, harus memakai helm. Karena manfaat helm itu banyak. Di samping yang pertama manfaat helm ya, ingat, jangan kalau takut sama Pak Polisi, tadi kata Pak Widi, bukan. Helm itu melindungi kepala yang pertama ya. Yang kedua, melindungi kepala dari kotoran dan debu. Untuk konsentrasi pada saat membawa motor, mengurangi benturan pada saat kalian terjadi kecelakaan lalu lintas, dan mengurangi fatalitas. Pada saat kalian pakai helm, jatuh, minimal helm dulu, tidak kepala dulu langsung pecah. Kalau tidak pakai helm, ya walau alam, namanya kepala beradu dengan jalanan. Maka dari itu, kami sarankan, kami himbau pada seluruh siswa-siswi yang sudah bisa bawa motor, wajib hukumnya memakai. Jangan takut sama polisi, ya kan, polisi itu manusia. Polisi nanti akan mengingatkan kalian bahwasanya seluruh pengguna jalan di jalan raya yang bawa roda 2 wajib hukumnya pakai helm, baik pengemudinya atau penumpangnya. Boleh nggak berpenumpang 3 orang naik motor? Tidak boleh, berbahaya. Ya, sekali lagi kami sadar tidak boleh. Karena dalam lalu lintas itu banyak faktor, ya kan? Banyak faktor di dalam lalu lintas itu. Faktor apa saja coba dalam lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan? Pertama, faktor manusia atau faktor pengemudi. Yang kedua, faktor kendaraan. Yang ketiga, faktor jalan. Yang keempat, faktor cuaca. Itu yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.